Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ihwafillah rahimakumullah, alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam muhasabah di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, Bahagia Bersama Al-Quran. Siaran ini dipancarluaskan juga di FB Abu Muhammad Duwiono, yang mana dalam muhasabah malam hari ini kita akan bahas kapan pelaku riba berhenti total dari riba. Ini menarik kajiannya karena riba ini salah satu penyebab datangnya azab. Tanpa disadari, ihwafillah rahimahullah, sahabat Asana dan juga sahabat AMDK Al-Jamni, dimanapun antum berada saat ini yang sedang mendengarkan dan juga sedang menyaksikan, kita bisa lihat orang-orang yang di sekitar kita, termasuk diri kita pribadi. Ketika dapat ilmu ini, harapan dari narasumber adalah kita muhasabah malam hari. Ketika masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa umur yang diberikan ini, berusaha kita untuk mendapatkan manfaat, kebaikan yang mana kita tahu selama ini kita bermaksiat kepada Allah, melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah, yakni riba. Bahasa yang lain sering saya sampaikan, riba itu rayuan iblis berujung azab. Azab langsung dari Allah. Dan ini juga dilaknat oleh Rasulullah para pelaku riba. Yang mana ada 4 kondisi yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa saidahi wa qala hum sawa. Ada 4 pelaku riba yang semua dihukumin oleh Allah sama. Siapa dia? Pemakan riba. Itu yang pertama, pemakan riba. Yang kedua, pemberi makan riba. Yang ketiga, penulisnya. Yang keempat, 2 orang saksinya. Semua mereka ini dihukumin sama. Mari kita muhasabah. Mungkin itu ada pada diri kita. Mungkin ada dengan orang tua kita. Mungkin itu suami kita. Mungkin itu istri kita. Mungkin itu anak kesayangan kita. Ini orang-orang terdekat dalam diri. Ternyata melakukan riba. Kita coba muhasabah. Kita melihat para pelaku riba tanpa mereka sadari. Dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak para pelaku riba di kacamata, di sosial masyarakat, strata masyarakat. Mungkin dia di atas, pengusaha besar, rumahnya mewah, mobilnya mewah,
Ini yang ada gambaran di tengah umat. Dalam rangka memenuhi keinginan syahwat, mereka melakukan riba. Padahal ini dilaknat oleh Rasulullah. Diambil keberkahannya oleh Allah. Mereka para pelaku riba. Apa yang mungkin kita rasakan? Mungkin kita bisa lihat, jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat depan belakang kita. Jangan lihat atas kita atau bawah kita. Jangan lihat diri kita. Bagaimana ketenangan hidup kita. Kenyamanan hidup kita, ketentraman hidup kita. Kenikmatan beribadah kepada Allah. Mereka para pelaku riba, kehidupannya tidak nyaman. Tidak punya ketenangan. Hidupnya galau, penuh dengan kesulitan yang silih berganti datang. Namun dalam kasat mata orang di luar sana dia terlihat punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya jabatan, Masya Allah. Tapi suami istri tidak pernah bersatu dalam satu kegiatan. Mereka selalu terjadi pertengkaran. Terjadi cekcok. Sang anak tidak nurut apa yang dikatakan kedua orang tuanya. Tidak bisa menerima apa yang dinasehati oleh orang tuanya. Ini tanpa kita sadari ketika kita melakukan. Karena keberkahan itu hilang. Keberkahan hilang. Jadi mulai kita muhasabah diri kita. Ketika kita melakukan riba, ada nggak itu dalam diri kita? Kalau itu terjadi, Anda orang baik, ihwafillah. Malam ini Anda disadarkan. Ini dampak daripada riba. Dalam kasat mata yang lain bisa kita lihat mereka para pelaku riba tahu-tahu apa? Posisi yang terlihat di masyarakat dia dihinakan. Dengan kebangkrutan dalam usahanya. Sadar gak itu? Kalau itu Allah sayang sama antum. Ketika antum dibangkrutkan usaha antum, ketika antum melakukan riba. Tanpa kita sadari, Allah sayang sama kita. Jadi kalau ada yang kena seperti itu Allah sayang. Atau antum diberikan penyakit. Ketika antum melakukan riba, karena antum disayang oleh Allah dengan harta yang melimpah tadi, antum diberi penyakit karena Allah ingin ambil harta-harta haram antum. Tanpa mereka sadar. Inilah kasih sayang Allah. Nah, tinggal kita muhasabah malam hari ini. Jadi jangan menghukumin orang lain ketika kita dapat ilmu ini, dapat informasi ini. Ini informasi ini untuk menghukumin diri kita. Karena nasihat ini untuk diri pribadi. Karena sebelumnya narasumber adalah pelaku riba. Jadi apa yang disampaikan tadi itu yang dirasakan ketika masih dalam lumpur riba. Masih bergelimang di lautan riba. Tidak punya kenikmatan untuk membaca Al-Quran. Tidak punya kenikmatan untuk datang ke masjid. Sholat berjamaah. Tidak punya kenikmatan. Berkumpul dengan orang-orang alim. Orang-orang soleh. Dekat dengan para ustadz. Jauh. Ketika kita masih bergelimang dengan riba. Rezeki yang haram. Kita dekat dengan mereka hanya untuk dapat kenikmatan dunia saja. Sehingga kita tidak dapat dari iman. Nah, ketika antum merasakan itu. Malam hari ini. Yang selalu narasumber berdoakan. Ya Allah, pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan antum yang mendengar, yang menyaksikan,
adalah orang-orang terbaik pilihan Allah. Orang-orang terbaik pilihan Allah. Wasiat ini betul narasumber sampaikan kepada para praktisi perbankan syariah. Baik dia sebagai pegawai, karyawan, direksi, komisaris, maupun dia sebagai nasabah. Walaupun juga sebagai para ustadznya, dewan syariahnya. Ini muhasabah kita. Kesempatan kita untuk bermuhasabah. Kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah yang mungkar. Para ulama dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya, para karyawannya menyiapkan produk-produk yang sesuai dengan syariah yang akan meninggalkan riba, yang betul-betul mencegah riba masuk dalam produk-produk di bank syariah. Dan nasabahnya betul masuk ke bank syariah hanya niat karena ingin meninggalkan riba. Masya Allah. Kalau ini betul nasihat malam hari ini, itu tadi dampak yang akan dirasakan mereka para pelaku riba. Kalau antum dipilih baik oleh Allah. Kalau tadi kasat mata dunia dengan kondisi yang mereka tidak rasakan ketika di dalam rumah. Tapi ketika terlihat oleh masyarakat Anda diberikan penyakit, orang akan tahu. Yang sering narasumber terima informasi itu mereka para pelaku riba ini ketika dipilih baik, mudah-mudahan oleh Allah, terkena penyakit jantung, tumor, kanker, diabetes, darah tinggi, kolesterol, ya, itu 5 dominan yang dirasakan. Dan itu terjadi dari narasumber ketika hijrah. Diberikan nikmat itu. Jadi sakit yang diberikan Allah itu nikmat yang luar biasa. Karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Karena kita harus melakukan sabar pada saat itu. Ketika tertimpa diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu dengan datangnya penyakit itu. Ketika kita sabar, Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Jadi jangan bersedih hati. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah fi khairun insyaallah. Ini kalau kita masih melakukan riba. Makanya materi malam hari ini judulnya apa? Kapan pelaku riba berhenti total dari riba? Ketika kita sudah tahu dampak yang terjadi, mungkin yang sudah dirasakan. Ini narasumber catat ada 5 kondisi yang mungkin para pendengar, para pemirsa, ya, ihwafillah rahmatullah, akan berhenti total. Ya, akan berhenti total. Dari kondisi-kondisi itu. Yang tadi pertama tadi penyakit-penyakit ketika itu dirasakan. Yang akan apa? Menggerus harta riba tadi. Diambil oleh Allah. Untuk membeli apa? Membayar dokter, membayar rumah sakit, membeli obatnya. Dengan akal. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba yang pertama, kapan pelaku riba berhenti total dari riba. Ya. Insya Allah yang pertama ini yang terbaik, mudah-mudahan mereka bisa berhenti total dari riba ketika mereka hadir di majelis taklim, mengetahui hukum riba dari dinul Islam yang diambil dari Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Karena tahu ancaman perang dari Allah. Ancaman perang dari Allah ketika kita tidak mau meninggalkan riba. Jadi dengan pemahaman, dengan manhaj,
Mereka berhenti riba. Dan ini yang tertinggi. Karena apa? Mereka takut dengan azab Allah. Kenapa? Diajak perang oleh Allah. Ya, umumkan perang. Setelah itu apa? Nanti diancam kekal di dalam neraka. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, mereka berhenti total karena takut dengan azab Allah. Dengan ilmu mereka berhenti. Ini puncak tertinggi ketika kita meninggalkan riba, berhenti dari riba total karena ilmu. Karena ilmu. Tidak takut miskin karena dia yakin rezeki dijamin Allah. Rezeki akan mendatanginya. Ketika rezeki sampai, telah sampai semua rezeki yang tercatat di Lauh Mahfuz, dia akan mati. Mati itu pasti. Tapi kapan kematian itu tidak tahu kita. Kapan itu terjadi. Nah, mereka berhenti ini karena takut dengan azab Allah. Karena kecerdasannya, karena keyakinannya. Dia menempatkan akalnya. Karena akal ketika dipelajari dia akan menjadi cerdas. Kecerdasan itu adalah munculnya keyakinan. Bahwa ketika berani meninggalkan riba secara total, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah yang akan ganti. Karena dia yakin rezeki tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Nah, keyakinan ini yang muncul dari ilmu. Ma mana ilmu? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ini ilmu. Ketika kita berhenti total itu dari ilmu, puncak tertinggi kehidupan seorang hamba Allah berhenti total dari riba. Melalui apa? Ilmu. Mereka bisa dapat di mana? Duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim. Belajar dengan para ulama, belajar dengan para ustadz. Dengan apa? Dengan dalil Al-Quran, dengan dalil Al-Hadis yang dipahami oleh para sahabat. Jadi bukan ikut-ikutan. Mereka berhenti dengan ilmu. Karena dilarang oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ulan. Ini puncak tertinggi kita. Di level tertinggi kita berhenti karena Allah. Dengan cara apa? Karena ada ilmu. Masya Allah. Ya. Ihwafillah rahimahullah. Maka nasihat dari narasumber kepada para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Jangan ragu untuk hadir. Jangan ragu untuk hadir. Mudahkan langkah kaki ini untuk menuju masjid. Berkumpul menimba ilmu. Karena ketika kita belajar dengan para ulama, dengan para ustaz, berdasarkan Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat, malaikat mendoakan kita, ikan-ikan di laut mendoakan kita. Jadi jangan sia-siakan sisa waktu. Betul-betul memahami apa itu riba. Apalagi kalau sudah tahu. Nah, kita kadang-kadang bisa tahu informasi tentang riba. Kita bisa juga mengimplementasikannya. Masya Allah. Narasumber bersyukur kepada Allah. Karena dimudahkan oleh Allah. Duduk di majelis taklim. Sudah kita bertemu dengan masyarakat. Bagaimana mengimplementasikan meninggalkan riba. Allah mudahkan. Allah mudahkan langkah kaki ini untuk datang ke masjid. Sholat berjamaah.
menghadiri majelis ilmu. Ketika kita meninggalkan riba karena Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi bukan ikut-ikutan. Ini puncak. Jadi kita berharap ikhwafillah rahimakumullah yang mendengarkan dan juga yang menyaksikan. Narasumber doakan kepada antum sekalian agar berhenti total dari riba karena Allah. Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ketika kita sudah tahu hukum riba itu sendiri. Karena riba itu adalah haram. Itu Allah kabarkan di surat Al-Baqarah ayat 275. Wa Allahu bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ini nanti akan berdampak pada praktek ketika kita di masyarakat dalam bidang muamalah yang terjadi di perbankan, bahwa sudah kita jangan sampai kita tidak tahu pada waktu pengamalannya. Kita sudah dapatkan ini, hukum riba itu diharamkan oleh Allah. Maka jangan sia-siakan sisa waktu kita. Mudah-mudahan ya, di poin pertama ini menjadi pegangan kita. Masih ada 4 poin lagi. Tapi tunggu setelah yang satu ini kita kembali ke studio.